Tahukah Anda bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam rangka mensejahterakan rakyat, pemerintah daerah dijalankan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan tersebut, maka daerah membuat peraturan daerah. Jadi bisa dikatakan bahwa peraturan daerah adalah peranti lunak pemerintahan daerah. Melalui peraturan daerah inilah kehidupan masyarakat suatu daerah diatur agar aman, tertib, dan tentram. Ketika semuanya berjalan tertib, maka investasi akan masuk, pendapatan masyarakat dan daerah akan meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Namun terkadang ada sebagian masyarakat yang tidak memahami pentingnya peraturan daerah. Mereka berlaku tidak taat, melanggar peraturan daerah, sehingga mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Akibatnya, investor menjadi malas untuk berinvestasi, sehingga berdampak tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kalau dampak pelanggaran peraturan daerah seburuk itu, apakah peraturan daerah tidak memberikan sanksi kepada para pelanggar? Ada, yaitu sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi, siapa yang harus menegakkan peraturan daerah? Sebagaimana pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang bertugas menegakkan peraturan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi seorang polisi Pamong Praja harus paham loh guys, bagaimana pola tindak, pola sikap, dan pola operasi yang harus dia lakukan dalam penegakan perda. Tapi perlu diingat ya, bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja hanya menegakkan sanksi non-pidana di dalam peraturan daerah. Sampai sini, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau Satuan Polisi Pamong Praja hanya menegakkan sanksi non-pidana, lantas untuk sanksi-sanksi pidana, siapa ya yang menegakkan? Sesuai pasal 257 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menegakkan sanksi pidana perda adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Terus, siapa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tersebut? Yang dimaksud penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS untuk penegakan perda adalah PPNS yang memiliki kawalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oh, jadi sudah ada petugas yang menegakkan perda ya? Terus bagaimana petugas-petugas tersebut melakukan proses penegakan perda? Begini guys, dalam proses penegakan peraturan daerah, senantiasa harus dikedepankan persuasi dan tindakan non-justisial terlebih dahulu oleh Satpol PP ya, yakni melakukan sanksi-sanksi non-pidana seperti sanksi administratif, dibantu oleh Dinas Pemangku Peraturan Daerah. Kalau sanksi administratif sudah diberikan, namun masih saja melanggar, tindakan apa yang harus dilakukan? Jika demikian, maka Satpol PP akan melaporkan tindakan pelanggaran tersebut kepada PPNS. Selanjutnya, atas laporan kejadian tersebut, PPNS diperintahkan untuk bertugas menegakkan sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan. Lantas, siapa yang memerintahkan penyidikan oleh PPNS? Yang memerintahkan adalah atasannya. Oleh karena itu, atasan PPNS seyogyanya adalah PPNS. Dalam hal atasan PPNS bukan PPNS, maka surat ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasannya. Sebagai institusi yang diberi amanat untuk menegakkan perda, maka Satpol PP berfungsi sebagai koordinator dalam proses-proses penegakan perda di daerahnya. Karena perda memuat juga sanksi pidana yang harus ditegakkan oleh PPNS. Maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat yang membidangi penegakan perda di Satpol PP harus memiliki kualifikasi PPNS agar bisa memerintahkan anggotanya yang PPNS untuk melakukan tindakan penyidikan. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan PPNS dengan kawalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan rujukan atas seluruh peraturan daerah? Sebagaimana ketentuan pasal 238 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sanksi pidana kurungan perda bisa sampai dengan maksimal 6 bulan. Artinya dalam perda bisa terdapat 1. Tindak pidana ringan sesuai dengan pasal 205 KUHP, yakni perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan,
dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat di pengadilan. 2. Tindak pidana di luar pasal 205 KUHP yang dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat yang menurut penuntut umum, pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Lantas bagaimana proses penyidikan terhadap pelanggaran perda yang memiliki sanksi pidana penjara atau kurungan maksimal 3 bulan atau kategori tindak pidana ringan tersebut? Proses penyidikan tipiring dapat dilaksanakan di kantor atau di luar kantor dengan pertimbangan penanganan yang cepat dan tuntas. Itulah kenapa ada istilah sidang di tempat, yakni pelaksanaan sidang yang dilakukan di tempat kejadian perkara, segera setelah dilakukan penyidikan oleh PPNS. Setelah PPNS menerima laporan atau aduan atau mengetahui langsung adanya tipiring, maka segera cari saksi, tersangka, dan barang bukti yang terkait kasusnya. Segera lakukan pemeriksaan singkat dan temukan unsur pasal yang dilanggar serta pengakuan tersangka. Dengan didukung keterangan saksi, maka penyidik segera menulis pada blanko tipiring. Untuk memperkuat keterangan dalam pemeriksaan, saksi atau terdakwa dan penyidik agar membubuhkan tanda tangan di blanko tipiring tersebut. Jangan lupa untuk mencatat jenis barang bukti yang telah disita. Apabila tersangka tidak bersedia menandatangani blanko acara pemeriksaan, uraikan secara singkat alasan-alasannya di lembar belakang. Jika penyidikan sudah selesai, penyidik harus memberitahu kepada terdakwa untuk hadir dalam sidang tipiring sesuai waktu yang ditetapkan. Di persidangan, PPNS yang bertindak sebagai penyidik pelanggaran tipiring tersebut atas kuasa undang-undang bertindak selaku penuntut umum terhadap terdakwa, sehingga harus mengikuti sidang sampai dengan ditetapkannya vonis oleh hakim. Terus, bagaimana dengan proses penyidikan pelanggaran perda yang non-tipiring? Proses penyidikan pelanggaran yang non-tipiring meliputi proses-proses dari mulai penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke kejaksaan. Untuk proses penyelidikan, selalu libatkan Pol PP ya. Karena sesuai pasal 255 ayat 2 huruf C, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Selanjutnya adalah proses penindakan yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Ingat ya, selalu lakukan koordinasi kepada Korwas PPNS setempat untuk bantuan-bantuan teknis, utamanya yang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh PPNS, seperti misalnya penangkapan dan penahanan, penggeledahan maupun penyitaan. Ingat, lengkapi juga dengan persyaratan izin dari Ketua Pengadilan setempat untuk tindakan-tindakan yang memerlukan persyaratan tersebut. Proses selanjutnya yakni proses pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti, maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Ingat ya guys, peran kegiatan pemeriksaan dalam penyidikan merupakan penentu keberhasilan penyidikan secara menyeluruh. Oleh karenanya perlu pendekatan, pengetahuan, dan keterampilan dari pemeriksa. Pada saat proses penyidikan, PPNS juga dapat menghentikan penyidikan, asal mempunyai alasan yang cukup sesuai pasal 109 ayat 2 KUHP, yakni 1. Tidak terdapat cukup bukti. 2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. 3. Proses penyidikan dapat dihentikan demi hukum oleh karena tersangka meninggal dunia. Tuntutan pidana telah kadaluarsa. Pengaduan dicabut apabila delik aduan tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang tetap dan pasti atau nebis in idem. Guys, dalam penyidikan yang tidak kalah penting adalah pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur. Hindari kesalahan dalam pengisian blanko-blanko atau formulir-formulir. Distribusikan dan arsipkan seluruh administrasi penyidikan secara tertib dan teratur. Kalau perlu, tunjuk staf yang khusus menangani administrasi penyidikan.
Setelah semua berkas perkara penyidikan selesai, maka harus segera disampaikan kepada penuntut umum melalui Korwas PPNS untuk selanjutnya diteliti bersama oleh Korwas dan PPNS. Kalau hasil penelitian masih belum sempurna, maka Korwas PPNS mengembalikan kepada PPNS disertai petunjuk tertulis. Kalau sudah sempurna, diteruskan kepada penuntut umum dengan surat pengantar dari Korwas PPNS tembusan ke PPNS yang bersangkutan. Jika kemudian oleh jaksa penuntut umum berkas dinyatakan lengkap atau P21, maka tugas penyidikan telah selesai. Inilah proses penegakan perda yang dilakukan oleh PPNS. Tapi ingat ya guys, indikator keberhasilan PPNS dalam menegakkan perda bukan banyaknya pelanggar perda yang diproses dan diselesaikan kasusnya. Namun, dengan dilakukannya penegakan perda tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh terhadap aturan. Apabila masyarakat sudah patuh terhadap aturan, kondisi daerah akan dinamis, yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Dengan demikian, investor akan masuk, sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia